Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Break Even Point. Di sini anggota kami ada saya, Naila Fadila dengan NIM V1623063. Saya Alia Putri Ramadhani dengan NIM V1623012. Saya Senopel Kartika dengan NIM V1623085. Saya Titis Kusumaning Tias dengan NIM V1623083. Break even point, titik impas atau break even point adalah titik di mana total pendapatan yang diperoleh sama dengan total biaya yang dikeluarkan dalam suatu usaha, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Berikut teori BEP menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mulyadi, BEP merupakan cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar usaha tidak menderita rugi tetapi juga belum memperoleh laba. Yang kedua, menurut Harahap, BEP adalah keadaan di mana seluruh biaya produksi ditutupi oleh penghasilan penjualan. Kelebihan BEP memberikan gambaran tentang struktur biaya tetap dan biaya variabel, sehingga memudahkan mengelola efisiensi usaha dalam menentukan target penjualan minimum untuk menghindari kerugian dan perhitungannya relatif mudah diaplikasikan. Kekurangannya, BEP adalah analisis statis yang tidak mempertimbangkan perubahan biaya dan pendapatan seiring waktu, sehingga mengasumsikan bahwa harga jual per unit dan biaya variabel tetap stabil tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti perubahan ekonomi, kompetisi, atau fluktuasi permintaan. Tujuan dan manfaat BEP. Tujuan dari break-even point adalah untuk membantu perusahaan mencapai titik impas, yaitu kondisi di mana jumlah pendapatan dan pengeluaran sama, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian. Dengan memahami BEP, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Lalu manfaat dari BEP bagi perusahaan adalah untuk mengetahui jumlah penjualan umum yang dibutuhkan agar tidak merugi, serta membantu dalam pencapaian keuangan dan pengelolaan risiko. Dengan menghitung BEP, perusahaan dapat mengatur harga jual, mengendalikan biaya, dan menilai kelayakan finansial bisnis. BEP juga memberikan dasar bagi pengambilan keputusan terkait efisiensi operasional, strategi harga, dan kebutuhan modal kerja, sekaligus menjadi indikator kerja yang membantu perusahaan untuk mengidentifikasi masalah dan meningkatkan profitabilitas. Lalu, komponen di dalam BEP yaitu yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya yang tidak berubah seperti biaya sewa, gaji, dan depresiasi. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, di mana biaya yang bergantung pada unit produksi atau jual, biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan peralatan sekali pakai. Lalu yang ketiga ada harga jual per unit, yang keempat ada margin kontribusi, yang kelima total biaya, 6 total pendapatan, 7 volume penjualan. Lalu langkah-langkah dalam menentukan BEP yaitu yang pertama, menentukan biaya tetap dan variabel produk, yang kedua menghitung total biaya produk, yang ketiga menghitung BEP dalam unit, yang keempat menghitung BEP dalam rupiah, yang kelima menganalisis hasil perhitungan. Jika pendapatan cukup untuk menutupi seluruh biaya, maka bisnis mencapai BEP. Dan yang terakhir, menetapkan target penjualan, menambah jumlah produk untuk meningkatkan keuntungan. Pertama, BEP dalam unit. Untuk menghitung jumlah unit produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Untuk rumusnya ada di PPT. Yang kedua, BEP dalam rupiah, yaitu menghitung total pendapatan yang diperlukan untuk mencapai titik impas. Rumusnya ada di PPT. Untuk profil UMKM-nya sendiri, nama usaha Angkringan Poci Mas Kembor, jenis usaha kuliner makanan, nama owner Rijan, tahun berdiri 2022, alamat tempat produksi Curitan RT 2 RW 6 Mulyorejo, Sukoharjo. Untuk deskripsi UMKM-nya sendiri secara singkat, Angkringan Poci Mas Kembor adalah tempat kuliner sederhana yang menawarkan suasana khas pedesaan di Kabupaten Sukoharjo, tepat di tengah hamparan sawah yang hijau, terletak di sebuah desa yang tenang. Angkringan ini menjadi tempat favorit bagi warga lokal dan wisatawan luar kota yang ingin menikmati hidangan tradisional Jawa dengan pemandangan alami yang asri. Kasus BEP, untuk kasusnya sendiri di Angkringan Poci Mas Kembor, jumlah produksi per hari itu 80,
porsi, harga jual per porsi 11.000, biaya tetapnya 100.000, biaya variabel per porsi 9.500. Berapa porsi mie nyemek yang harus dijual agar angkringan poci mencapai titik impas? Rincian biayanya, biaya tetap listriknya 100.000, totalnya 100.000, biaya variabel bahan baku 9.000, biaya tenaga kerja 500, total 9.500. Selanjutnya ada penyelesaian dari kasus tadi. Yang pertama, break even point per unit. Rumusnya fixed cost dibagi price dikurangi variable cost. Perhitungannya dari rincian biaya pada kasus. Dari perhitungan tersebut, untuk mencapai titik impas atau BEP, angkringan teh poci harus menjual 67 porsi per bulan. Tapi karena jumlah produksi pada angkringan teh poci jauh di atas BEP, maka dapat dipastikan akan menghasilkan keuntungan setiap bulan. Selanjutnya, penyelesaian break-even point dalam bentuk rupiah. Rumusnya ada fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost per price. Perhitungannya dari rincian biaya pada kasus. Angkringan teh poci harus mendapatkan pendapatan minimal 737.000 dari penjualan pada dalam 1 bulan untuk menutupi seluruh biaya. Kesimpulan dari perhitungan tadi, angkringan Mas Gembor memerlukan minimal 67 porsi mie nyemek terjual dalam 1 bulan atau pendapatan sebesar 737.000 untuk mencapai titik impas atau BEP, di mana bisnis tidak mengalami kerugian dengan kapasitas produksi saat ini sebesar 80 porsi per hari dalam jumlah hari kerja 26 hari per bulan. Total produksi mencapai 2.080 porsi per bulan. Dari hasil ini pendapatan bulanan bisnis adalah 22.880.000 yang jauh melebihi BEP. Berarti dapat dipastikan angkringan Mas Gembor mengalami keuntungan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.